aja ya, tolong bantu. Ya. Bunda, gimana nih Bun, maksudnya hari ini kan udah hampir seminggu ya, berarti ya? Ya 5-6 hari ya. Eyang gitu, mungkin seperti apa perasaannya, udah mulai sedikit terobati kah atau mungkin? Ya berusaha untuk mengurangi tangis, mengurangi sedih, karena aku tahu bahwa Eyang nggak bakalan mau kalau lihat Inul sedih terus kan gitu, karena kan waktu terus berjalan, kehidupan juga akan terus berjalan, jadi mau nggak mau sedikit demi sedikit berusaha untuk move on ya, tapi tidak akan mengurangi dan menghilangkan rasa sayang dan cinta Eyang untuk aku gitu. Itu sih kalau menurut aku, karena ya masih, walaupun kadang-kadang kalau ingat masih nangis sih ya, cuman yang penting kita doain aja gitu, setiap hari didoain, tiap habis sholat doa. Ini nanti sorean paling aku juga mau ke makam lagi lah gitu, karena kemarin jam berapa ya, kemarin siang. Jadi paling lihat ini nanti kalau aku kerjaan udah selesai, paling aku sorean ke sana. Bun, mungkin perjuangan Eyang dulu, garda terdepan untuk Bunda seperti apa sih Bun dulu? Ya kalau ngomongin garda terdepan itu Eyang itu udah pasti sosok yang, jadi 23 tahun itu Eyang itu bukan saja kenal sama Inul cuman hanya sekedar kenal. Jadi 23 tahun itu isi dalam kehidupan aku dan perjalanan karir aku di Jakarta itu ada Eyang semua story-nya gitu. Jadi dari dari fenomenal, Inul dicekal, terus dari Inul urusan karaoke, dari urusan rumah, urusan nggak punya duit, urusan segala macem lah, pokoknya itu semua itu di dalamnya tuh ada Eyang titik gitu. Itu jadi kalau artis yang lain mungkin sedekat itu sama Eyang, kalau nyanyi just only call, just only duet gitu kan, ketemu di tempat yang ini. Cuman kalau Inul tuh ya bukan itu aja gitu, jadi actionnya itu lebih banyak kalau menurut aku. Makanya itu orang Jawa bilang tuh jangget banget, mendal gitu loh. Jadi dalam hati walaupun sehari nggak ketemu itu ada kangen gitu. Makanya Eyang itu kalau pas lagi aku mudik ya aku pamit, aku besok mudik ya gitu. Ya udah kayak anaknya aja gitu, aku besok mudik ya, kalau telepon nggak keangkat nanti nggak boleh ngambek ya gitu. Jadi telepon terus, kadang beliaunya itu yang nggak putus asa gitu, telepon terus gitu, kalau nggak keangkat waduh Eyang gitu. Cuman aku harus keluar dulu ke luar taman gitu, ke halaman gitu, baru bisa nerima teleponnya. Lama gitu teleponnya tuh, apa aja dibahas gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk telepon semua artis mungkin orang yang disayang kalau diteleponin lama ya, tapi kalau Inul tuh ada actionnya. Abis telepon ngapain dulu nih, kalau abis telepon Dok, aku kepengen waktu zaman beliau masih hidup juga, almarhum Didi Kempot, Dok ya tolong carikan, aku pengen tahu itu Didi Kempot lagunya apa aja, terus aku pengen nyanyi, pengen duet apalah segala macam gitu. Terus aku tuh ya udah, nggak tahu waktu itu aku udah telepon almarhum juga, Eyang titik nanti telepon, nanti mau duet atau apa, belum terlaksana apa, udah aku nggak ngerti gitu. Cuman setiap telepon itu nggak bla 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 gitu, harus ada action gitu. Aku disuruh ngapain, aku harus ngapain gitu. Jadi itu yang ya kayak bestie lah, kayak teman-teman yang deket itu gimana sih gitu. Bahkan kadang-kadang kalau ke rumahnya itu beliau tuh kalau sama yang lain tamu datang gitu tuh dandan sejam 2 jam tuh, tamunya selak garing nungguin. Tapi Eyang tuh harus cantik, harus perfect gitu. Tapi kalau sama Inul mah kan biasa kita kalau di apartemen selonong boy aja gitu. Oh tapi aja di ini loh ya, enggak gitu. Aku lagi enggak dandan gitu. Tapi boleh dong aku foto ini buat dokumentasi aja, nggo kenang-kenangan ngono. Ya wes nggo awakmu ora apa-apa gitu. Tapi jangan ini ya, nanti aja gitu. Kalau aku udah siap gitu. Masih belum menerima kehilangannya ya Bun berarti? Iya. Mau nggak mau sekarang aku berusaha untuk menurunkan kesedihan itu, walaupun sebenarnya nyesek juga kalau lagi di rumah gitu, kalau lagi ngapain gitu udah tahu kesenangannya Eyang gitu tuh ya nangis juga gitu. Apa sih Bun yang paling
bikin nyesek tuh maksudnya kehilangannya mungkin ya pasti salah satunya kan telepon yang tadi Bunda omongin kan. Selain itu mungkin apa yang paling itu? Aku rasa semua sih yang bikin aku sedih itu ya kisahnya yang tidak bisa dilupakan gitu. Apalagi kalau lagi pakai cincin bagus gini nih ya gitu. Ini nggak loh, cincin kudu berlian beneran, ojo palsu. Iya, aku bilang. Ojo ngisin-ngisini katanya tuh, harus nabung. Kowe ku duit harus nabung. Kalau udah jadi orang sukses, bisnisnya besar, ingat nabung. Punya cincin harus berlian, harus asli gitu. Punya berlian anteng kudu asli, jangan malu-maluin. Jadi Eyang itu makanya ada lagu Bang Bing Bung, yuk kita nabung gitu. Itu diimplementasikan beneran ke aku gitu. Sekarang kowe di berlian piro? Gitu. Katanya juga, berlianmu kok apik. Iki berlian apa asli gitu. Asli tapi iki oleh nyicil setahun gitu. Oh ya udah gitu. Harus jujur juga sama beliau. Ini palsu loh. Ngopo kowe tinggal palsu? Pokoknya kalau ngomong jujur, kalau yang tidak dia sukai harus siap-siap kita dimarahin, diomelin lah maksudnya. Gitu. Jadi hal-hal diomelin juga yang bikin iya diomelin, itu yang diomelin yang kangen itu kowe lagi lapo, kadang-kadang lagi istirahat gitu ngek gitu. Halo, kowe lagi opo Nol gitu. Kang ngapa-ngapain? Aku lagi ini kowe nganggur orang. Enggak sih, kenapa? Rapopo, aku tak tulin sana ya, main sana ya. Oh ya udah kalau gitu. Ya ngomongnya nggak usah lama-lama, ya wes aku tak kesana mandi dulu gitu. Udah gitu aja, ngobrol lah gitu. Tapi kalau akhir-akhir ini dimimpiin gitu apa gimana? Mimpi sih enggak gitu. Karena aku tahu aku mau tidur aja doain dia kok gitu. Nah, biasanya kalau sholat malam gitu doain dia. Tapi kalau action kan Bunda barusan sempat bilang tuh setiap telepon pasti harus ada actionnya. Apa nih actionnya? Ada nggak Bunda yang belum kesampaian sejauh ini Bun? Action apa gitu? Alhamdulillah nggak ada sih gitu. Karena terakhir itu berusaha untuk tidak punya. Pokoknya aku nggak punya utang kowe ora duwe tanggung jawab neng aku gitu. Ya udah gitu aja. Sempet ada itu. Iya. Enggak ada utang ya sama Inul, nggak ada. Nah Inul, ada nggak sih kayak lagu yang ditulis Titiek Puspa yang belum sempat dirilis kan atau belum sempat perform gitu? Enggak. Karena Eyang tuh nggak mau ada beban gitu. Biasanya beliau itu kalau punya lagu, punya lirik, punya apa gitu tuh langsung diimplementasikan mungkin dengan orang-orang terdekat beliau seperti komposer ya. Kayak gitu. Kalau sama Inul enggak, ya terakhir itu ya waktu sebelum almarhum Didi Kempot meninggal itu sempat telepon lama sama Inul gitu, mau kolaborasi, mau sharing lagu atau apa gitu. Terus aku juga udah sampaikan ke Mas Didi Kempot juga, jadi biar ada tektokan gitu sebagai penyambung lidah aja. Tapi kalau untuk lain-lain nggak ada. Eyang udah bilang aku nggak mau punya tanggung jawab utang kepada siapapun gitu. Itu sih. Jadi insya Allah istilahnya tugas di dunia Eyang tuh kalau menurut Bunda sih insya Allah bersih. Bahkan terakhir tuh asistennya Eyang terakhir ngomong apa Mbak gitu, udah bilang Mbak Inul, wes ya utang gaji THR semuanya udah lunas semua ya katanya gitu. Eyang, oh ya udah dikasih THR sama Eyang, udah ada yang belum, udah sampai pegawainya yang laki-laki juga semuanya aku tanyain, Pak ini udah gajinya udah THR semua udah. Eyang udah pesan Mbak Inul kemarin itu. Wes ya aku raut utang jadi semua dikumpulin. Kamu gajian THR semuanya udah lengkap. Wes aku raut utang kon kabeh yo gitu. Oh ya udah. Berarti mandatnya Eyang udah selesai. Udah katanya. Gitu. Izin Bunda kalau tapi untuk kayak harta warisan apa dan lain sebagainya udah ada juga itu yang ngurus berarti Bun. Ya itu kan kepada anaknya, 2 orang Kirain anaknya itu yang kebagian. warisan. Tapi warisannya ke Eyang itu buat aku adalah warisan yang sangat luar biasa. Bukan warisan harta karunnya beliau karena udah haknya masing-masing ya. Cuman kalau aku harta warisan yang paling berharga itu adalah bisa dekat dengan beliau, terus bisa mewarisi segala nasihat yang harus kita implementasikan sehari-hari, yang kita harus lakukan karena segala wejangannya semuanya positif. Gitu. Inul, tapi bisa bakal meneruskan warisan karya-karya beliau. Insya Allah. Bakal
remake lagi kah versi Bunda atau mungkin teman-teman Itu lagi rencana nanti mungkin setelah saya sama Tante Peti sama Tante Ella nanti setelah melaksanakan tahlilan 7 hari sama 40 harinya nanti udah agak renggang baru the nextnya program Eyang tuh seperti apa dan the next program aku untuk Eyang apa gitu. Sekarang ini saya lagi fokus untuk urusan pengajian Eyang nanti di tahlilan sama 40-nya deh gitu. Bunda ngasih barang-barang Eyang yang lungsuran Eyang tuh kayak Bunda ini mau yang deh buat Bunda kenangan gitu. Apa ya paling juga Eyang itu kalau untuk tinggalan-tinggalan ya paling ada beberapa lah ya yang memang aku harus simpan baik-baik gitu. Itu dikasih atau Bunda Mike yang mungkin dikasih, Apa gitu? dikasih. Apa sih Bun? Kalau boleh tahu? Jadi kalau Eyang itu pertama kali datang, gue nyanyi kudu nggak mix sendiri. Ai. Karena bau mulutnya kamu sama bau mulutnya orang lain itu nggak boleh sama, nggak boleh kena. Karena itu kuman dan lain sebagainya. Pokoknya Eyang tuh clean banget orangnya. dibawa nggak Bun tiap hari Bun? Di mobil atau gimana mau show? Enggak. Atau baju-baju Oke, atau udah ya. apa itu tusuk-tusuk ini ya Pak? Ada nanti, tapi semuanya ini simpen baik-baik. Terima kasih. Maaf. Kadang nggak pede juga gitu. Jadi ya yang afkir ya udah nggak jadi pada dibuang itu week kan mahal-mahal. Jadi aku biasakan kasih ke orang-orang. Satu week kayak gitu ratusan juta nggak sih Bun? Ya ora lah, enggak lah paling juga ya paling murah ya 3-4 jutaan, 5 jutaan antara itulah gitu tergantung. Bun capek nggak sih Bun? Masih selalu tetap harus on gitu maksudnya tetap harus pakai Enggak dong, wig. karena kan pesennya Eyang kita ini kan selalu jadi public figure jadi harus menata penampilan kita harus baik gitu supaya publik itu melihatnya tetap cantik terus bisa menjaga prestisnya badan. Sebagai seorang public figure itu harus memberikan contoh yang baik gitu. Pokoknya segala wejangannya Eyang tak pakai semuanya. Jadi apa yang ada di dalam sini penampilannya semuanya itu udah nasihatnya Eyang. Karena nggak ada satupun yang memberikan nasihat saya seperti Eyang. Sejujur-jujurnya. Jadi dari penampilan, dari saya harus bagaimana, terus nyanyinya harus seperti apa di panggung, terus penampilannya seperti apa. Hari-hari harus ngomong sama orang itu treatmentnya seperti apa, duduknya kayak apa, ngadepin orang itu satu itu juga harus dipilah-pilah. Itu semuanya udah nasihatnya Eyang ke saya tumplek-blek. Sekali pakai wig langsung buang apa gimana Bun? Ya udah lah Mbak. Paling juga dikasih. Suka ngasih makan semut juga nggak Bun kayak Eyang? Hah? Kasih makan semut di meja. Jadi kata Eyang waktu itu sempat ada wawancara dokumentasi dari kita gitu. Kalau semut ada dimakan ada makanan di atas meja terus disemutin, udah itu berarti jatahnya semut kayak gitu. Iya, Eyang itu gitu. Jadi apa yang orang gelem mata ini laler nemplok ya di tempat makanan ya udah wis nggak mau nyentuh mungkin udah di ini bukan karena jorok lalernya gitu tapi memang udah haknya dia wis ambilin makanan lagi gitu yang sama terus ya kalau ada semut atau apa gitu ya memang nggak dimakan sama beliau terus bar kayak gitu kalau ada yang ngene jadi ceplek gini iya jangan gitu. Iya kan udah pernah jalan sama aku udah berbulan-bulan kan kerja bareng gitu ya udah jadi tahu kan kegiatan Eyang hari-hari gitu paham banget Masya Allah ya minta doanya deh suka wig yang ini Bun pendek-pendek